Selamat siang, Guru Bapak dan teman. Jadi kami kelompok Ali 4, berlaku katakan saya di kado Kevin, Cynthia, Stefani, dan Dimana akan mempresentasikan tentang pembuktian teorema Pythagoras dari Bhaskara dan juga analisis. Jadi pertama-tama pengantar mengenai teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah kuadrat dari sisi miring segitiga akan sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi segitiga yang tegak lurus. Atau kalau misalnya bisa kita gambarkan, ada segitiga dengan siku-siku di B. Maka menurut teorema Pythagoras tadi, rumusnya adalah bahwa panjang dari AB kuadrat ditambah panjang dari BC kuadrat akan sama dengan panjang AC kuadrat. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa bukti visual dari teorema Pythagoras. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pembuktian teorema Pythagoras hal yang sekarang. Jadi pertama-tama kita misalkan ada persegi dengan sisi C. Lalu kita misalkan ini sisi C, lalu kita tarik garis memanjang dari titik sudut setiap sudut yang kemudian akan membentuk 4 segitiga. 4 segitiga ini akan membentuk bangun persegi di tengahnya. Namun kita belum tahu apakah bangun tersebut benar sebuah persegi. Maka kita harus membuktikan bahwa keempat segitiga ini adalah kongruen. Maka kita bisa tahu bahwa bangun di tengah ini merupakan sebuah persegi. Untuk membuktikan bahwa segitiga ini kongruen atau tidak, kita misalkan titik sudut yang dibuat persegi besar adalah EDCA. Lalu kita misalkan sudut yang dibentuk oleh BAC adalah theta. Lalu dengan sifat komplementer kita bisa mendapat bahwa sudut EAG adalah 90 kurang theta. Komplementer itu adalah di mana ketika terbentuk sudut 90 derajat. Lalu kita bisa kita lihat sudut DEF, kita sebut ini sebagai theta, lalu kita bisa mendapatkan kita lihat sudut EDF, kita sebut ini sebagai theta, lalu kita bisa mendapatkan CDH sebagai 90 kurang theta. Begitu juga selanjutnya, karena kedua ini menghasilkan 90 derajat. Maka karena kita sudah membuktikan bahwa ini 90 derajat dan ini membuktikan bahwa semua sisi miring segitiga ini adalah sama, maka terbukti bahwa keempat segitiga ini adalah kongruen dan bangun yang diapit oleh keempat segitiga ini adalah benar sebuah persegi. Lalu selanjutnya kita akan misalkan bahwa sisi-sisi miring dari setiap keempat segitiga ini adalah C. Jadi AC, AE, ED, dan DC itu adalah C. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa luas dari persegi ACDE ini adalah C kuadrat. Kita misalkan juga bahwa sisi-sisi panjang dari setiap segitiga tersebut adalah B, yaitu EG, AB, DF, dan juga HC itu adalah B, dan sisi-sisi pendek itu sebagai A. Lalu selanjutnya kita akan memutar bangun ini sehingga perseginya nanti akan menjadi sejajar dengan sumbu ekstensi. Sehingga nanti bentuknya akan kira-kira seperti ini. Lalu
Langkah selanjutnya untuk membuktikan teori ini adalah kita akan memindahkan bangun-bangun dari persegi dari yang membentuk persegi ini. Kita pindahkan segitiga EFD sehingga nanti segitiga ini akan mengambil ke segitiga yang di bawahnya yaitu segitiga ABC. Selanjutnya kita pindahkan juga segitiga EGA sehingga nanti akan mengambil ke segitiga DHC sehingga nanti akan terbentuklah bangun seperti gambar yang menunjukkan di sebelah kiri. Lalu selanjutnya kita mengetahui bahwa kita anggaplah sudut-sudut terbentuk adalah L, I, J, dan M dan N. Titik-titik yang terbentuk dari bangun yang baru. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa segitiga L, I, J tadi sama dengan segitiga EFD dan juga segitiga NJM itu sama dengan segitiga EDA. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa panjang IJ itu adalah B dan juga JM itu sama dengan A. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa IM itu sama dengan B ditambah A. Oke, sekarang untuk menentukan, oke, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa L sama Q itu adalah sisi A, dan juga jika kita tarik garis dari P ke bawah, itu akan kita anggap itu sebagai R, dan kita ketahui kalau LQ adalah A, bahwa LI juga adalah A. Maka persegi yang di sebelah sini luasnya adalah A kuadrat. Juga kita ketahui bahwa panjang dari I ke M sama dengan, kita akan dapat mengetahui kalau I ke S adalah B, dan juga R ke M ini adalah A. Kita juga tahu tadi di sini bahwa ini bentuk luasnya adalah A kuadrat, jadi panjang dari I ke R ini adalah A. Jadi untuk mengetahui I ke S ini adalah kita kurangkan dengan R ke I dan juga I ke M, yang akan dimana akan membentuk A tambah B dikurang A. Maka panjang dari I ke S ini akan sama dengan B. Dan juga karena kita ketahui bahwa panjang R ke M ini adalah B, maka persegi ini bisa, maka bangunan ini dapat disebutkan persegi, yaitu dengan luas B kuadrat. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa luas dari ACDE adalah C kuadrat, dan juga luas dari LKSI adalah LQRI adalah A kuadrat, dan juga RPNM adalah B kuadrat. Maka akan terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk pembuktian selanjutnya, kita harus membuat persegi besar atau persegi yang besar, dan juga di sampingnya persegi kecil yang dimana garis bawahnya itu sejajar dengan garis atasnya sama dengan garis persegi besar ini. Setelah itu kita gambar kembali garis persegi kecil, yang dimana persegi kecil ini akan sejajar dengan di atas garis persegi yang sejajar, dan seperti itu selanjutnya kita membuat persegi kecil lainnya di setiap garis persegi yang besar.
Lalu langkah yang sudah kita buat tadi akan kita ulang-ulang sehingga menghasilkan yang seperti ini. Dan di sini dapat kita lihat bahwa sisi dari persegi yang hijau atau yang besar akan sejajar dengan sisi dari persegi yang kuning atau yang kecil. Dan di situ akan kita buat garis di mana garis ini memotong sudut persegi yang ini, dan garis yang ini memotong sudut persegi yang ini dan mengarah ke sini, dan garis kedua yaitu yang memotong sudut persegi di sini dan mengarah ke sini. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa kedua garis ini akan saling tegak lurus di titik-titik ini, dan kedua garis ini akan membentuk bangun persegi di tiap garisnya. Lalu kita misalkanlah apa kota persegi hijau yang ini sebagai persegi A, B, C, D dan persegi kuning di sampingnya itu sebagai C, 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 E, F, G. Nah, kita misalkan apa sisi yang dibuat oleh persegi hijau itu sebagai B dan sisi yang dibuat persegi kuning itu sebagai A. Serta segmen hitam yang memotong titik sudut besar sudut persegi hijau dan juga memotong sisi sudut persegi kuning sebagai C. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu. Kita cari tahu ada apa ya? Kan coba. Oke, pertama-tama kita mencari tahu apakah kedua garis ini itu tegak lurus. Dengan itu kita mencari kemiringannya dengan yang pertama garis yang pertama ini kita dapat persamaannya dari karena dia mendapat persamaan dengan sumbu X yang dikalikan dengan apa B dan ditambah sumbu Y yang dikalikan dengan C ini dari sisi persegi yang kuning. Jadi untuk garis yang panjang ini hitam ini akan dapat persamaan BX tambah AY sama dengan C. Jadi perbandingannya itu jadi B per A. Terus A per B. Nah, sekarang kita fokus pada garis yang satu lagi. Garis ini dibuat dari A dikalikan sumbu X dan juga sudutnya dikali dengan minus dari B yang tadi. Jadi sehingga terdapat persamaan untuk yang satu lagi yaitu AX tambah AX min BY sama dengan C. Jadi didapatkan perbandingannya itu min B per A. Kita tahu kalau dari sudut kemiringan itu bahwa jika misalnya kemiringan satu garis dikalikan satu garis sama dengan min satu maka tegak lurus. Dan kita tahu tadi yang garis hitam satu ini kebalikannya itu B per A. Dan yang satu lagi adalah A per B. Dan satu lagi adalah min B per A. Jadi jika itu dikalikan maka dapat itu sebagai min 1. Jadi terbuktilah bahwa garis ini tegak lurus. Sekarang kita mau membuktikan bahwa sekarang kita tahu kalau di awal salah satu segmen ini sebagai C. Jadi garis yang memotong ini juga maka pastinya akan jadi C. Dan ya. Jadi tentunya segmen garis hitam ini sebagai C. Dan karena kita sudah tahu kalau kedua garis ini tegak lurus. Jadi dari
segmen garis hitam yang satu ini juga C. Jadi udah dapat sebuah luas apa persegi ini sebagai C kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan bangun-bangun yang terbuat di dalamnya. Jika kita amati, maka kita bisa menyimpulkan bahwa potongan-potongan ini ah, potongan-potongan ini itu akan membentuk dua persegi hijau dan kuning. Jadi yang dari persegi-persegi yang lainnya berada di apa persegi hitam yang lain. Di mana jika kita pindahkan ini ke sini, ini akan tetap lama jadi persegi kuning. Dengan yang ini persegi segitiga hijau yang satu ini dipindahkan ke sini, sama juga dengan yang satu ini ke sini. Jadi terdapatlah bahwa luas persegi hijaunya itu ditambah luas persegi kuningnya itu sama dengan luas dari persegi yang hitam ini. Dimana jadinya kita cobakan jadi T kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka terbuktilah teorema Pythagoras dari bukti visual analisis. Sekian dari kami, terima kasih. Hai, sangat sulit ternyata bukti visual yang terakhir ini ya. Ya. Kalau yang pertama sama? Aman. Boleh gitu. Bisa di share bawa aja laptopnya di jauh. Boleh di share screen apanya atau videonya kan? Bapak nggak tahu kenapa nggak bisa buka LKPD kalian, makanya kalau kalian lihat bagian kalian bisa pakai. Pak. Itu harus sebuah itu cuma word aja ya. Box. Ada beberapa bilas. Mungkin ada kesalahan di kotak masih apa? Tidak buka kan? Mungkin di kalian aja di share. Bawa aja ke sini, nggak usah di. Biar kalian fokus. Kan maksudnya ke situ saja kan kamu share screen nanti, jadi kita nggak pakai fokus bapak. Oke, diaktifkan kameranya biar nampak muka kalian. Oh nggak usah, nampak ya dari sini ya. Nampak. Coba di share screen LKPD-nya ya. Ayo, Bapak mau penasaran LKPD yang kedua? ada yang sih, Pak. Ya, yang kayak apa? Pola-pola gambar ini. Kalau di sini gimana kalian? Sebenarnya Pak itu ada kesalahan kesalahan di awal ini Pak. Coba lanjut dulu. Karena yang ini berbeda Pak dengan yang di yang udah berpola Pak. Kalau yang satu ini Pak, yang warna persigoninya itu dipotong mengapit pada persegi hijau itu kalau dilihat dari depannya itu di kirinya itu di bawah. Tapi kalau yang di berpola ini Pak yang besar yang banyak persegi hijau Pak itu di atas kuningnya. Itu ada kesalahan di situ Pak. Coba Bapak bagian bawahnya. Ini garis-garis ini untuk menjelaskan apa betul? Ini Di sini kalian tuh gimana? Biar KPD. dari KPD Pak itu sebagai apa Pak? Ya kayak segmen-segmen yang misalkan itu sebagai C ini itu Pak. Yang kalau misalnya dipotong itu C. Ini ada berapa jenis persegi? Itu tiga Pak. Tiga. Tiga jenis persegi. Yang hijau, yang kuning dan yang hitam itu yang yang terbuat dari garis-garis itu Pak. Berarti di situ konteksnya di sisi miringnya yang mana? Si miring sebagai sisi miring itu kayak jadi C ya sebagai sisi miring di Pythagoras itu yang segmen-segmen apa itu Pak? Garis hitam dan merah. Iya Pak.
Itu jadi apa sih? Coba di bagian gambarnya. Nah, di sini penjelasannya dia dikatakan bukti visual, berarti segitiga situ-situnya yang mana sebenarnya penamaannya? Jadi juga seperti Segitiga situ-situnya yang mana yang dipakai? ya Ini kan ada kalian pilih nama ini. Nah, di sini segitiga situ-situnya yang mana? Di bagian yang kalian pilih. ya Yang segitiga situ-situ adalah yang yang apa? Tegak lurus apa ini? segitiga apa? Ini segitiga apa? Itu kan ada segitiga. BC, coba perhatikan BC. Ya Pak. Alasnya sisi terpendeknya yang mana? Jadi tepatnya CE Pak. CE. CE sebagai apa? Apa? A yang sebagai sisi persegi kuning itu A. Dan juga yang panjangnya itu sebagai sisi apa? Sisinya persegi hijau yaitu B. Dan sisi miringnya itu sebagai Pertanyaan Bapak C. sekarang adalah apakah yang Bapak tandai nomor 1 dengan yang nomor 2 itu sama? Sama Pak. Itu kongruen nggak? Nomor Pak. Oh, enggak. Sama-sama itu si Angka 2, 3, total pertanyaannya tadi? di mana Pak? Ah, Ada Pak. Cynthia Pak. Cynthia, Tadi Itu Cynthia baru Divana Pak. Divana kan? Lalu Stefani, lalu Kevin, Di kartu. Brian di Karbo. Mana menurut kalian yang paling sulit dibuktikan? Ini Pak. Apa kalian bilang setengah? Bukannya ini cukup sederhana sebenarnya, buktikan. Ya, Coba lihat. Jangan digeser, bukan digeser. Iya. Biar Bapak, oke, stop point di situ. Biar kita fokus. Mungkin Kevin ke belakang sedikit. Stefani ke belakang di mana? Biar sama ya, jangan. Oke, kalau sama. Biasanya bisa bilang dari sebulan, tapi singkatnya organisasinya. Nah, jadi anak-anak, satu itu sama dengan 2. Pak. Oke. Katakan ini 3. 3 akan sama dengan apa? 3 bersama dengan yang di atas 1 Pak. Kan menjadi sama dengan 4. Nah, ini. Ya. Oke. 5 akan sama dengan yang mana? 6. 7 akan sama dengan 8. 8. Di atas 6. 9, ini ada yang kecil sedikit, jangan digeser ya. 9 sama dengan 10. Udah terbukti. Kenapa terbukti? Karena sama semua bangun yang seperti itu sama. Karena gambar-gambar yang diperoleh pada segitiga BCE bisa dibentuk menjadi apa luasnya? BCE sisi miringnya yang jadi yang mana nanti? EB Pak. EB yaitu C. BE tambahin nama di sini biar kalian gampang menjelaskannya. Luasnya adalah BE misalnya ini PQ misalnya. Itu kan C kuadratnya itu kan? Ya Pak. Coba C ya. Coba. Oke. DCGFE adalah si A kuadratnya atau si B kuadratnya. Oke. Lalu BCDA adalah si B kuadratnya atau si A kuadrat, tergantung penamaan kamu. Artinya apa? Kita nggak bisa ulang semua komponen pada gambar yang D, C, F, C,
F, C, G, F, E itu sama nggak dengan yang 57? Tahu. Sama nggak? 7 sama nggak dengan 8? Sama Pak. Ya udah, berarti yang kuning itu sama dengan yang kuning pada daerah itu. Lalu yang 23 akan sama dengan apa? 239 akan sama dengan apa? 239 akan sama dengan 239 akan sama dengan siapa? 1. Enggak 4. Pada yang ketiga bukan perhatikan. 239 234 akan sama dengan apa? 239. 239 akan sama 234 akan sama dengan 390. Coba perhatikan 234. Oh, sorry. 1, 3, 10. Sama enggak? sama. Udah selesai. Terbukti sesederhana itu. Oke, jadi silakan. Bapak pikir tadi kok makanya sih dia untuk berguna di situ apa yang dia perintahkan sebenarnya. Dan dia bingung dengan memilih kata-kata yang harus dia apakan. Nah, level lah dia. Artinya semua bangun itu levelnya saya gampang diceritakan. Bukan berarti dia dibuat angka 1, 2, 3 ya, bukan ya. Maksudnya nanti katakan bahwa segitiga BCE akan sama dengan segitiga apa pada bagian yang di dalam. Di dalam itu namanya semua objek-objek yang mau digunakan. Ya, clear ya? Oke, di bagian itu aja. Nanti Bapak kasih masukan nanti untuk KPD-nya karena Bapak belum nggak bisa buka. Iya. Oke. Silakan buka pen dan silakan jawab. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.